Ini logika bahasa Quran mengajak dialog kita itu. Begitu caranya. Jadi kesimpulannya sederhana. Memang yang dikurbankan adalah putra yang pertama. Jadi aneh kalau ada yang berkata yang dikurbankan itu Ishak, sedangkan ibadah haji itu memperingati 3 tokoh kunci, yakni Ibrahim, Sayyidah Hajar, dan putranya Ismail. Kalau dikaitkan dengan Ishak, tidak nyambung. Kenapa? Apakah Ishak itu putranya Hajar? Bukan. Apakah Hajar itu ibunya Ishak? Bukan. Jadi ritual ibadah haji itu merujuk pada 3 tokoh kunci. Ibrahim, Hajar, bukan Sarah, dan Ismail, bukan Ishak. Dari situlah bahasa Quran dan sekaligus puzzle-puzzle itu semua terbukti. Bapak Ibu sekalian, bahasa Quran itu sekali lagi detail. Dan satu dengan yang lain semacam puzzle. Kalau saya sebut puzzle, pasti semua paham. Itulah sebabnya di ayat yang ke-101 disebutkan fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami berikan kepada dia, yakni Ibrahim, putra yang halim. Putra di situ tidak disebut nama. Kesimpulannya, di ayat itu Allah tidak menyebutkan namanya, tapi menyebutkan statusnya. Di ayat yang ke-112 sebaliknya, Allah menyebutkan namanya tanpa menyebutkan statusnya. Saya ulangi lagi, sama cek di ayat itu ya, ayat yang ke-101. Fabasyarnahu bighulamin halim. Allah hanya menyebutkan statusnya tanpa menyebutkan namanya. Di ayat yang ke-112 Allah menyebutkan namanya tanpa disebutkan status. Makanya di ayat 112 disebutkan apa? Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyam minas shalihin. Namanya disebut, tapi statusnya tidak disebut. Tapi di ayat yang ke-101 statusnya disebut tanpa disebutkan namanya. Berarti yang pertama itu merujuk pada kakaknya Ishak. Di ayat yang ke-112 menyebutkan adiknya orang yang dikurbankan. Nah, ini bahasa Quran begitu. Tahu yang dimaksud adiknya orang yang dikurbankan? Siapa itu? Nah, ini logika bahasa Quran mengajak dialog kita itu. Begitu caranya. Jadi kesimpulannya sederhana. Memang yang dikurbankan adalah putra yang pertama. Jadi aneh kalau ada yang berkata yang dikurbankan itu Ishak, sedangkan ibadah haji itu memperingati 3 tokoh kunci, yakni Ibrahim, Sayyidah Hajar, dan putranya Ismail. Kalau dikaitkan dengan Ishak, tidak nyambung. Kenapa? Apakah Ishak itu putranya Hajar? Bukan. Apakah Hajar itu ibunya Ishak? Bukan. Jadi ritual ibadah haji itu merujuk pada 3 tokoh kunci. Ibrahim, Hajar, bukan Sarah, dan Ismail, bukan Ishak. Dari situlah bahasa Quran dan sekaligus puzzle-puzzle itu semua